Nah, aku mau tanya nih. Kalian pernah nggak sih kepikiran buat keluar OSIS? Saking frustasinya kalian tuh nggak bisa bagi waktu. Kalau pernah, eh, kalau pernah, kenapa kalian nggak merealisasikan itu dan masih tetap Gabung di OSIS gabung ini. dengan OSIS hingga saat ini? Kak Nove dulu coba boleh. Kalau aku sih pernah ya, karena Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Incast, Inta Podcast. Di sini saya Nesya dan di sebelah saya Zia. Di episode kali ini kita akan membahas tentang masalah yang dialami pelajar selama pandemi ini. Yang pastinya kalian pernah merasakannya juga dong. Nah, tema yang kita akan bawakan hari ini ialah tentang the struggle of a student during a pandemic time. Ngomong-ngomong tentang tema hari ini nih, kita di sini nggak cuma berdua aja loh. Di sini kita juga kedatangan tamu spesial yang bisa membagikan cerita juga perjuangan mereka di dalam pandemi ini yang bisa menginspirasi kalian. Yaitu kita langsung aja sambut Kak Email dan Kak Nove. Hai. Kenalin, aku Imelda dari kelas 11 IIS 2. dan aku Nove dari 11 Mia 1. Wait. Sebelum itu, jangan lupa untuk follow IG OSIS kita di @osis.smintabs. Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sebelumnya sih, kamu pernah nggak sih kesulitan membagi waktu di kala sekarang apalagi ditambah dengan ikut organisasi sekolah? Pasti pernah dong Nes, apalagi kalau tugas sekolah sama tugas OSIS bentrok. Belum lagi kewajiban kita di rumah sebagai anak yang mengharuskan buat ngebantu orang tua. Kadang emang susah bagi waktu. Dan ya aku ngerasa sih pasti banyak dari kalian semua juga ngerasain itu kan. Kalau kamu sendiri gimana nih Nes? Sama sih, juga sering mengalami kesulitan, juga susah sih. Apalagi dapat pandemi kayak gini, susah ngatur waktu ini itu antara sekolah juga di rumah juga kan ya. Bener banget. Sangat sulit banget. Nah, buat kakak di depan kita ini juga pernah nggak sih kalian merasa kesulitan membagi waktu antara sekolah juga organisasi? Apalagi kalian kan juga memiliki tanggung jawab ya sebagai anggota OSIS. Pastinya tugas kalian bukan hanya mengerjakan tugas dari sekolah, melainkan OSIS juga dong. Oke, mulai dari Kak Nove dulu boleh. Oke, aku dulu. Pasti kurang lebih sama ya. Kita itu pasti punya problem yang sama. Apalagi kan sekarang kan juga pandemi. Terus tugas kan pasti banyak numpuk. Belum lagi deadline-nya yang ya kadang ada yang mepet-mepet gitu. Ya jadi kita harus pinter-pinter sih bagi waktu antara organisasi, terus pelajaran, dan juga kewajiban kita juga sama yang dibilang dari Kak Zia tadi, sebagai anak yang di rumah gitu. Pasti capek juga nggak sih kak? Juga bagi buat tugas, juga bersih-bersih rumah, kadang-kadang juga kita sebagai anak juga kadang-kadang kalau misalnya keasikan nugas ya kak, kalau ngelihat orang tua bersih-bersih juga ngerasa Kasian. nggak enak gitu Iya, nggak sih bener kak? Jadi banget sih. harus emang bener-bener capek buat nugasnya juga buat bantuin orang tua buat bersih-bersih rumah juga. Pasti sih kasihan ya kalau kitanya nugas terus lihat orang tuanya ngerjain tugas rumah sendirian gitu. Tapi ya gimana lagi, kita kan tugasnya banyak, terus deadline-nya juga kadang kan mepet-mepet gitu kan. Jadi ya nanti kalau sama udah selesai kita nih tugas, pasti kita sempetin juga waktu buat bantu orang tua gitu sih. Kalau aku sih kan aku kurang bisa membagi waktu ya. Iya. Tapi karena aku ikut organisasi ini, aku jadi bisa bagi waktu buat daring, terus sama ada organisasi, waktu kumpul kayak gitu-gitu sih. Lebih gimana ya, kita jadi lebih bisa bagi waktu gitu, pinter bagi waktu sih. Tapi sejauh ini kalian ngerasa bener-bener bisa ngebagi waktu atau masih suka kewalahan? Suka Sampai kewalahan Kadang banget sih. kadang juga sih. Tapi pasti dialami semua juga, teman-teman Smintabs juga, teman-teman yang lihat sekarang pasti juga mengalami hal itu juga nggak sih? Iya benar Kalau- banget sih. Ini kan pandemi juga, jadinya kayak pasti susah sih bagi waktunya. Yang dulunya kita sekolah secara Biasa-biasa tatap aja, muka iya. gitu, sekarang kan daring. Terus lebih banyak tugasnya lagi kan kalau daring. Jadinya ya
pasti kesusahan banget sih, masih kesusahan. Apalagi kalau menjelasin di kayak via Meet atau Zoom gitu kan pasti kadang karena sinyal yang jelek, terus karena materi kurang paham, kadang kan bisa kayak gitu. Sama hawa sekitar juga ya pasti, karena kalau belajar di sekolah dan di rumah kan pasti beda banget tuh ya. Di rumah biasanya kita kalau misalkan sekolah offline bawaannya tidur, istirahat, iya. Tapi sekarang kita diharuskan buat belajar dan aktif sekolah online. Bener banget sih. Apalagi kalau kadang kan kalau daring di rumah nih, kadang kan kita ada yang daring itu sambil tiduran gitu kan, jadinya kayak nggak semua materi masuk di kepala gitu, ada beberapa gitu kadang. Bawaannya Apalagi kalau males-malesan gitu ya Kak. ya, apalagi kalau pelajarannya nggak disuka, pasti kayak udah wis penting ikut meet gitu lah. Absen dulu. Penting ikut Relate banget absennya gitu, materinya nggak usah gitu. Pasti gitu sih. ya. Nah, biasanya nih kalau tugas OSIS sama tugas kalian di sekolah itu bentrok, apalagi kan kalian nggak bisa, masih bisa dibilang tuh susah bagi waktu. Masih ada waktu nggak sih buat leha-leha atau me time gitu? Kalau Sedangkan di rumah kalian pasti juga harus ngelakuin tugas kalian sebagai anak, yaitu ngebantu orang tua. Kalau aku sih mungkin setelah daring mungkin ya. Jadi ada kita kasih jeda beberapa jam gitu, mungkin 1-2 jam untuk istirahat dulu, entah itu makan atau enggak tidur gitu. Pokoknya kita ada waktu istirahat lah. Terus nanti kalau kita udah ngerasa energi kita pulih, kita lanjut lagi gitu. Karena kan tugasnya nggak cuma 1-2, pasti banyak banget. Jadinya ya harus disempet-sempetin gitu, di sela-sela waktu itu harus disempet-sempetin buat istirahat, biar kita nggak ngeforsir diri kita, biar nanti nggak down, jatuh, sakit juga gitu. Karena pasti di dalam diri juga rasanya pengen istirahat. Iya sih. Kalian ngerasain nggak sih semenjak daring nih kalian lebih gampang capeknya, padahal Iya, juga di rumah gitu. Apalagi ngantuk. Iya benar itu. Gampang males juga pastinya Iya, kan, itu. apalagi kita Yang kan susah soalnya banget belajarnya dilawan. dari rumah gitu, nggak ketemu teman-teman, sendirian gitu kan, jadi kayak ngerasa kesepian, males gitu, pasti sih itu. Kalau sama teman-teman kan happy virusnya ke bawah Bener. gitu. Jadi Rame, happy, enak benar, gitu. Bener banget. Jadi kalau capek nggak kerasa sama sekali gitu. Ya Bahkan enjoy gitu, waktunya cepet banget kalau kita belajarnya bareng teman-teman. nggak kerasa gitu, Iya. ternyata udah selesai aja gitu. Tapi kalau kita di rumah kan kadang kita ada yang kesusahan, kita harus cari-cari materinya dulu dari media sosial atau enggak kita cari-cari dari temen gitu sih. Dan kalau sekolah offline ketemu teman-teman itu kayak healing tersendiri nggak sih? Iya, Bener banget. Belajar sambil main sambil belajar, bisa dilakuin di satu waktu bareng teman-teman. Cuman karena ya kondisinya lagi Pandemi. seperti ini, daring, jadi kita kayak kehilangan momen-momen yang kayak gitu. Harusnya Yang kita awalnya ini seru, terus banyak temen jadinya di rumah terus. Dan monoton yang dikerjain itu aja, kalau nggak ngerjain tugas, tidur, main HP. harusnya kan kita kan ini kan SMA kan pasti masa-masa yang gimana ya, Lagi banyak asik-asiknya, momennya gitu iya. ya, pasti nanti bisa dikenang sampai lulus gitu. Tapi gara-gara pandemi ini kita jadi kayak ya mungkin punya sih momen tapi sedikit banget sih pasti itu. Cuma ikut daring ini juga sering susah dapet temen nggak sih Kak? Bener banget, susah itu ya, kayak deket sama teman kelas gitu. Bahkan kalau kadang PTM 1 minggu sekali atau 2 kali tuh kayak canggung sama temennya. Merasa awkward dan nggak kenal. Bener Terkadang banget. kita aja belum ada yang nggak kenal gitu loh, malah nggak kenal sama Karena emang nggak sekali kenal secara gitu. langsung gitu Karena ya. kan ada anak yang terlalu introvert Iya gitu. betul. Kadang cuma tahu namanya aja Iya. gitu, terus kita waktu mau ngobrol ya jadinya canggung karena kan nggak pernah sama sekali. Apalagi sekalinya tatap muka kita juga harus tetap jaga jarak, nggak Ya, bisa iya. ngedeketin buat ngajakin kenalan gitu, Kita nggak bisa kayak ngobrol bergerumbul gitu kan iya. ya, kayak bicaranya harus jauh-jauh, jadinya lebih susah juga sih. Apalagi kalau kita pakai masker, malah Nah, kita nggak Nggak kenal tahu sama sekali. gimana kayak Iya. Nggak tahu mukanya, terus kadang suaranya kan juga agak dengar gitu kan. Daring kan udah lebih dari setahun nih, kira-kira ada nggak sih temen satu kelas kalian yang sama sekali nggak kalian kenal? Ada sih. ada sih, Ada pasti ya. pasti sih. Cuma mungkin kita kenal cuma dari WA ya. Kalau waktu masuk gitu nggak tahu itu siapa gitu. Karena taunya ya dari online. Iya. Iya. Nah, untuk hal nggak enak sendiri apa sih yang hal nggak enak apa sih yang pernah dialami selama menjalani pembelajaran daring ini?
hal nggak enaknya ya kita nggak bisa paham semua materinya gitu sih. Terus Kayak kadang karena koneksi atau gurunya kurang jelas kalau jelasin, itu kan kadang kita nggak tahu. kita Kurang mau paham. tanya kan kadang kan juga malu atau nggak takut gitu, jadinya ya itu sih Kadang-kadang kendalanya. juga ngerti guru juga punya kesulitan Iya, sendiri, heeh. banyak ngurusin anak-anak yang lain juga kan Bener ya. banget. Apalagi kalau dapetnya anak-anak yang kurang Bandel bisa gitu. menepati tepat waktu Apalagi ngirim kalau tugasnya. waktu meet itu yang join cuma sedikit, pasti Iya. gurunya kayak Sedih "Masa?" banget gitu. pasti ya. Kasihan juga sih ya, tapi ya gimana ya, ini kan soalnya kan pandemi ini. Iya, ada alasan-alasan tertentu mungkin nggak punya paketan atau lain-lain, Iya. kendala yang lain juga bisa ya. Jadi guru juga nggak bisa negur secara langsung Bener karena banget. kondisinya yang seperti ini. Sebenarnya kalau bisa dibilang susah pasti bukan cuma kita aja ya yang ngerasain susahnya belajar di kala pandemi. Pasti guru-guru juga lebih susah. Iya betul. Ngajar secara online itu kan juga nggak mudah ya. Iya, dan mereka pasti berusaha semaksimal mungkin kayak gimana sih biar murid saya ini bisa paham Paham. semua. Bisa tahu materinya itu. Apalagi kalau kayak mata pelajaran yang lumayan susah gitu kan, pasti gurunya juga cari gimana ya, kayak cara yang lebih Alternatif, iya. mudah biar muridnya ini paham gitu, cara dijelasin secara daring gitu. Ya gitu sih. Nah, aku mau tanya nih, kalian pernah nggak sih kepikiran buat keluar OSIS saking frustasinya kalian tuh nggak bisa bagi waktu? Kalau pernah, eh, kenapa kalian nggak merealisasikan itu dan masih tetap Gabung di OSIS gabung ini. dengan OSIS hingga saat ini? Kak Nove dulu coba boleh. Kalau aku sih pernah ya, karena kadang itu aku belum bisa bagi waktu antara ngerjain tugasnya itu kan deadline-nya kan juga mepet kan, jadi tuh kayak bingung gitu loh, waktu ini belum selesai terus masih ada kegiatan lain, jadi tuh takutnya itu nanti tabrakan sih iya, cuman kayak takut nanti nilai rapot juga gimana, terus takutnya kegiatan itu juga gimana gitu. Jadi banyak hal-hal yang buat pengen keluar tapi karena suatu hal jadi Iya. nggak keluar OSIS ini ya Iya. Kak. Karena daftar OSIS sendiri tuh kan Susah ya. Gak mudah. butuh tes effort dulu. lebih ya kan, benar banget. Kalau aku sih nggak pernah sih ada kepikiran buat keluar dari OSIS, karena mau masuk OSIS itu kan juga susah Iya, gitu. betul. Kayak apa maksudnya apa namanya, kayak gimana ya, tes-tesnya itu kan Iya, susah betul. gitu, nggak mudah masuk OSIS. Kita bisa masuk OSIS itu harus bersyukur banget, karena itu kan bisa nambah pengalaman kita di kemudian hari gitu. Apalagi kita kan ini kan mau lulus nih. Nah, itu kan bisa nambah pengalaman kita waktu nanti entah itu di dunia pekerjaan atau di kuliah Ya, gitu kan, betul, bisa Kak. nambah. Tambah-tambah pengalaman gitu Ya, ya. jadinya kita nggak kaget gitu nanti kalau waktu udah lulus gitu. Jadi pernah ngerasain gitu di SMA gimana rasanya ikut organisasi. Jadi ada manfaat-manfaatnya juga ikut organisasi Banyak OSIS banget seperti sih ini pasti ya Kak. manfaatnya. Nah, apa nih yang memotivasi kalian buat tetap ngejalanin hal yang udah kalian pilih? Contohnya ikut organisasi OSIS ini. Kak Novi. Banyak temen ya, Iya. iya. Terus kayak kenalan yang belum kenal, pasti kan dari kelas-kelas lain kita awalnya yang nggak kenal kita jadi kenal gitu. Terus habis itu kegiatannya itu pasti seru lah Iya. gitu. Banyak korelasi juga cari kegiatan ya Kak. Benar. Karena faktor sekolah online juga kan, jadi kita susah nambah relasi. Iya, betul. Dengan ikut organisasi kayak gini, lalu ketemu, kumpul bareng, itu kan Bisa dong dapat teman gitu iya ya Kak. bener banget. Nambah kegiatan juga ya, selain di rumah cuma daripada di rumah Tidur tidur terus habis main itu game. nugas tidur kan, jadi kita masih punya kegiatan yang lain gitu. Cari Yang- healingnya iya, dengan benar. ini. Lebih produktif juga Lebih ya. produktif, benar banget. Lebih produktif menggunakan waktu. Nah, perubahan-perubahan baik apa aja nih yang kalian dapat selama kalian bergabung bersama OSIS? Yang pastinya gimana ya, kita lebih pede, kita betul. lebih percaya diri di Berbicara di depan ramai. Iya. Mengasah kemampuan kita juga. Benar.
kita bisa mengeluarkan ide-ide kita gitu kan, siapa tahu kita mempunyai ide yang menarik bisa kita ungkapin kayak gitu sih. Belajar Ngomong tentang juga, solid juga sama public sama speaking. teman. Ngelatih betul. public speaking juga. Iya. Jadi lebih berani gitu ya Kak, nggak kayak takut buat bersuara dan Belajar lain-lain. jadi ekstrovert Iya. biar Iya, biar benar, nggak Jangan jadi Iya. introvert aja ya. iya iya. Nah, dalam waktu dekat ini kan kita akan melaksanakan PTS. Yang pasti ada beberapa persiapan dong yang kalian siapin. Gimana nih persiapan kalian sejauh ini buat PTS? Kalau aku persiapanku itu sih lebih banyak lagi mempelajari materi-materi yang kemarin dikasih, karena kan nggak semuanya kita paham gitu. Jadinya mempelajari ulang gitu, mana yang kita belum paham atau yang kurang paham gitu. Jadi nanti sewaktu-waktu PTS keluar di soalnya, jadi bisa tahu lagi gitu. Buat Kalau aku sih ya siap sih, cuman kadang ada rasa nggak siapnya. Pasti kan takut kita kalau hasilnya nggak Iya, memuaskan bener. gitu. terus kita harus pelajari materi dari awal yang awalnya kita nggak tahu. Terus kita harus nyari kayak di YouTube, Tuh, terus di iya, Google, Google, kayak gitu iya. materi-materi Belajar lagi Iya. buat persiapan PTS ini ya. Lebih banyaknya kayak belajar otodidak gitu ya. Bener banget. Apalagi kita kan sebelumnya kan ini kan pandemi gitu ya, waktu belajar di rumah, belajar daring gitu, terus tiba-tiba udah masuk sekolah PTS Kelas gitu, aja, langsung iya. kaget gitu kan ya. Kita kan maksudnya materi-materinya belum semuanya yang diketahui gitu, jadinya kaget banget sih. Dan nggak semua orang kan bisa belajar secara otodidak. Ada Iya. yang belajarnya harus didampingi, harus Satu persatu gitu kan, harus belajarnya Iya, satu bener persatu gitu. Jadinya ya itu sih mungkin. Nah, menurut kalian apa nih pembelajaran atau pelajaran yang Sulit atau susah. susah buat kalian? Kak Nove? ada sih, cuman pastilah ya nggak harus disebutin di sini Iya. gitu kan. Cuma pasti ada lah ya Iya, yang pasti ada. Lah. Karena Karena- kita terkadang gurunya juga kurang kurang menjelaskannya mau kurang menjelaskan. masuk ke Iya, kitanya terus gitu ya. habis itu karena koneksinya kadang Buruk. ya bener banget sih. Kalau aku sih semua mapel pasti ada ya yang ada kesusahan sendiri-sendiri gitu. Ya jadi bukan hanya kayak per mata pelajaran susah gitu, nggak, pasti semuanya ada kesusahannya masing-masing, tapi ya itu udah kewajiban kita sebagai pelajar, jadi ya kita harus mempelajari semuanya gitu. Kita kan sebagai pelajar dituntut buat bisa semuanya. Iya. meski dalam diri tuh ada pelajaran yang emang Nggak disuka. ya nggak disuka, jadi susah buat dipelajari karena dari diri kita sendiri udah kayak Males gitu kan ya mempelajarinya, apalagi kalau kita kayak nggak pernah masuk, nggak pernah paham gitu materinya, kan jadinya lebih males lagi Iya. mempelajari. Males tapi harus tahu. iya Mau gimana lagi kita juga harus pintar dalam pelajaran itu ya, mau nggak mau harus tetap belajar terus Harus ya. tetap bisa, Iya. walaupun kita nggak pinter tapi kita bisa gitu. Iya. Nah, jika mungkin ada kendala atau saat bertepatan dengan persiapan PTS, apa tuh yang akan kalian lakukan? Kalau dari aku sih kita dari awal sudah plan ya. Iya. Sudah. Harus mementingkan kepentingan bersama daripada mementingkan kepentingan pribadi. Jadi itu kita bisa lah walaupun menunda sedikit Ya. tapi kita bisa menyusul di lain hari atau di lain waktunya walaupun rasanya nggak enak. karena itu udah mutunya seorang yang ikut organisasi ya, Iya. mendahulukan kepentingan Bersama bersama timbang daripada kepentingan pribadi. Itu kan udah konsekuensinya kita mengikuti organisasi ya, jadi ya kita harus mementingkan kepentingan bersama dulu daripada kepentingan pribadi gitu. Iya, dan Sama balik sih. lagi kita harus pinter-pinter buat ngebagi Waktu. waktu. Biar kalau bisa tuh nggak bentrok. Jadi kita ngejalannya juga enak. Bener banget. Kira-kira nih, ada tips atau cara tersendiri nggak dari kalian? Kalau semisal kalian punya kegiatan yang nggak bisa kalian tinggal, tapi di satu sisi kalian punya kewajiban
ngelakuin kegiatan lain di satu waktu yang bareng gitu. Kayak kita punya kegiatan lain tapi kita juga ada kegiatan OSIS OSIS, gitu. iya. Contohnya. Iya, kegiatan yang nggak bisa ditinggal ya, seperti itu. Gimana ya? Kalau aku sih, kalau kegiatan yang nggak bisa ditinggal itu nggak, maksudnya gimana ya? Nggak terlalu penting-penting Penting banget gitu. Aku pasti bisa sih. Diusahakan izin Diusahakan aja gitu ya. diusahakan. Pasti kan ada lebih, ada yang menggantikan kan. Iya. Ya, jadi kita izin, terus habis itu kita bilang aja punya kegiatan yang lain gitu. Terus Ya, kita nggak juga bisa bisa tanya ke teman yang lain gitu, apa buat kalau semua Kegiatannya itu kayak penting, gimana iya. ya. Benar. Kita tanya dari yang mengikuti gitu. Tadi ada apa aja, gimana gitu. Itu salah satu keuntungan memperluas relasi ya Kak ya. Jadi bisa menolong kita sewaktu-waktu kita butuh. Bener banget. Nah, Nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara aja. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Imelda dan Kak Nove yang sudah mau berpartisipasi di acara podcast kita pada siang hari ini. Nah, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Semahinta juga penonton hari ini yang menyempatkan hadir juga melihat podcast siang hari ini. Jangan lupa, sebelum kita mengucapkan selamat tinggal hari ini, jangan lupa untuk komen di bawah kolom komentar kita ya. Karena komen paling menarik akan dibacakan saat episode podcast selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA ITP maju, SMA ITP jaya, SMA ITP yes, yes, yes. Tetap sehat, goodbye and see See you you next next time.